Rosario mengimbau untuk dalam perjalanan agar hati-hati dan mengambil jalur yang sebelah kiri. Karena mengantisipasi untuk saat ini masih jam 5, mungkin banyak pengendara ini yang mungkin masih rawan kalau untuk subuh. Antisipasi karena banyak kecelakaan yang masih banyak kendaraan agar tertib dalam perjalanan. Ya pemirsa, saat ini para peziarah akan segera-segera meninggalkan Taman Berkat dan akan melakukan perjalanan berziarah untuk menuju ke gereja katedral yang berada di Jalan Wenang, tepatnya di Jalan Samratulangi. Dan terpantau juga satu unit ambulans dari Rumah Sakit Waluyo yang disiapkan panitia. Ambulans ini disiapkan oleh panitia untuk antisipasi kemudian sampai ada peserta peziarah yang nanti pingsan di jalan atau tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Terbantau pula Pastor Paroki Berti Rumondor sebelum peserta meninggalkan Taman Berkat. Terbantau Pastor Paroki memberikan arahan dan juga mengecek semua umat untuk kesiapan. Terbantau juga beberapa umat yang menggunakan kostum hitam dari Laskar Kristus yang melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas membantu kepolisian. Ya pemirsa, saat ini para peserta mulai meninggalkan Taman Berkat, berarak-arakan menuju ke gereja katedral. Ya, begitu semangatnya para umat Katolik pada pagi hari ini, tepatnya di pukul 5 dini hari. Terpantau bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak juga ikut serta dalam kegiatan persiaran ini. Dalam persiaran ini juga terpantau umat Katolik melakukan atau beribadah Jalan Salib. Jadi ada beberapa perhentian yang dilakukan untuk mengenang atau memperingati akan sengsaranya Yesus Kristus saat-saat akan disalibkan. Jadi ada perhentian-perhentian yang dilakukan saat peribadatan. Terpantau juga saat ini ibu-ibu yang menyanyikan lagu atau lagu gereja sebagai puji-pujian. Saat ini juga terpantau Pastor Paroki Berti Rumondor beserta berjalan kaki sambil beribadah Jalan Salib. Saat ini terpantau umat juga berhenti sejenak dan beribadah. Jadi kegiatan peribadatan Jalan Salib ini ada beberapa perhentian yang dilakukan atau Jadi dalam peribadatan Jalan Salib ini ada 14 perhentian yang akan dilakukan oleh semua umat yang saat ini berarak-arakan menuju ke gereja katedral. Terpantau semua umat masih semangat dalam melakukan persiaran ini. Begitu juga anak-anak, bapak ibu dan ada yang lansia juga yang ikut serta dalam kegiatan persiaran ini. Antusias umat Katolik saat masuki depan
umat menyampaikan Mantap. dengan begitu semangat mereka menjalankan persiaran ini. Terkenal juga bapak-bapak yang kemudian harus mendorong motor mereka karena arak-arakan nampak. Terpantau juga beberapa anggota dari Brimob dan Satuan Lalu Lintas Polresta Manado juga Polda Sumut yang mengamankan di persimpangan jalan di samping Pertamina atau SPBU yang berada di Kelurahan Pondol memasuki jalan menuju ke arah Gereja Katedral. Terpantau suasana yang semakin terang ya, matahari mulai menyinari. Jadi kegiatan ini dijalankan sejak pukul 5 dini hari ya. Sampai saat ini terpantau matahari sudah mulai menerangi kegiatan, dan saat ini juga terpantau para peserta berhenti sejenak atau berhenti pada perhentian terakhir, perhentian ke-14. Perhentian ke-14 ini adalah perhentian terakhir dalam ibadah Kelasan. Terpantau juga beberapa anggota kepolisian dan juga Brimob yang berjaga di persimpangan jalan, tepatnya di depan Gereja Katedral, untuk mengamankan arus lalu lintas dan mengamankan area untuk mencegah lalu. Saat ini saya berada di depan Gereja Katedral. Terpantau umat yang telah sampai ya di depan Gereja Katedral, dan sebelum mereka memasuki gereja, mereka berdoa di depan pintu gereja. Saat ini terpantau di depan gereja bertuliskan Porta Santa. Di sini terlihat gerejanya sangat megah ya. Di sini kita melihat bahwa gereja ini sangat besar, sangat megah, dan bisa menampung diperkirakan umat Kristus. Satu-satunya jalan kepada Bapa. Baru memberi hormat kemudian terpantau juga semua umat sedang mengantri untuk memasuki gereja atau ruangan gereja ini. Pemirsa, terpantau juga begitu megahnya Gereja Katedral ini, dan ketika memasuki ruangan gereja ini itu udaranya dingin ya. Jadi walaupun umatnya begitu banyak, namun gereja ini masih bisa memberikan kenyamanan karena gereja ini dilengkapi juga dengan AC. Hanya siara kita menyatakan bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan pengorbanan, kan, berkorban dengan siara ya, tetapi tujuan utama memang untuk penyucian umat beriman. Toh kita datang di sini untuk memperoleh kerahiman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita pun disucikan, dikembalikan dalam kesucian sebagaimana yang kita terima sejak kita dibaptis. Begitu di tahun jubileum ini ya. Fendi Lumentu, TV melapor.